Shalom, Oras, salam sejahtera bagi kita. Bertemu lagi dalam renungan harian HKBP Jalan Lurah pada hari ini Senin tanggal 28 September 2020. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan HKBP pada hari ini yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dopakon hamu ma'ahu, asa mertua hamu nasa ujung nitanoon. Ayahu do dewata, jaladangadong, dukon ni ahu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami dan memenuhi iman kita, kita harus memahami dan juga memenuhi kebenaran Kristus, menerimanya sebagai kebenaran kita. Melalui persatuan kita dengan Kristus, melalui penerimaan akan kebenarannya oleh iman, kita layak untuk melakukan pekerjaan Allah, menjadi teman sekerja dengan Kristus. Maka hanya Dialah Tuhan yang harus disembah, dan kepadanya lah kita harus berpaling. Maka firman Tuhan pada hari ini akan kita awali dengan pemahaman bahwa hanya Dialah Tuhan yang patut disembah. Hanya Dialah Allah dan tidak ada yang lain. Dan Allah kita telah kita lihat, telah kita ketahui, dan telah kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sehingga biarlah jiwa kita melihat Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Demikian Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Tidak ada seorang pun yang akan dipaksa untuk melihat Kristus, tetapi suara dan undangan seruan itu kedengaran untuk mengajak kita. Lihat, hidupilah, berpalinglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam melihat Kristus, kita melihat bahwa kasih-Nya adalah tanpa batasan, sehingga Dia telah menggantikan manusia yang berdosa dan telah menghubungkan kepadanya kebenaran yang tidak bercela itu. Maka Tuhan Yesus adalah kebenaran, Dialah kebenaran itu sendiri, dan hari ini kita dipanggil untuk berpaling kepada Yesus. Maka hal yang diminta dari Tuhan adalah kita berpaling kepadanya dan memberikan diri kita untuk diselamatkan. Saudaraku, sepintas seruan ini menjadi sangat mudah untuk dilaksanakan. Karena kita hanya disuruh berpaling, tetapi Tuhan memanggil kita untuk berpaling dan berbalik. Seruan yang paling penting dari berpaling itu
adalah berpaling dari keraguan-raguan iman kita dalam mengarungi kehidupan. Terlebih dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Umat yang percaya dipanggil ke tanah perjanjian dari pembuangan menghadapi tantangan baru dalam kehidupannya. Maka berpaling itu mengandung arti yang pertama, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, berdoa dengan sepenuh hati dan memohon supaya kita dikuatkan dalam menjalani kesukaran kita. Yang ketiga, mulailah hidup baru dalam kehendak Tuhan, karena Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Apabila kita orang yang berdosa ini melihat juru selamat kita, yaitu Yesus yang mati di kayu salib, menggantikan kita karena kutuk dosa kita, maka kita melihat kasih-Nya yang besar mengampuni, yang timbul dari inisiatif Tuhan. Orang yang berdosa itu diselamatkan oleh Tuhan, karena Dialah yang memberi keselamatan itu. Kita adalah penerima karunia keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka ketika karunia keselamatan itu telah dikaruniakan dan diberikan oleh Tuhan, maka jiwa kita menyadari dan terpanggil untuk bertobat bahwa kita akan menjadi orang yang setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni dan menyelamatkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ia terus memanggil kita. Ia berseru kepada kita. Yesus memanggil kita untuk berpaling, bertobat, melihat kembali kepada Dia. Maka marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sehingga kita hari ini dipanggil Tuhan untuk berpaling, dipanggil Tuhan untuk berbalik, dipanggil Tuhan untuk datang kepada Dia pemberi kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang kami percaya menyelamatkan kami umat manusia. Biarlah kasih Tuhan memberkati kami, menguatkan kami untuk setia kepada Tuhan. Berpaling dari jalan kami yang sesat itu dan bertobat dari perbuatan dan perilaku kami yang tidak setia kepada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam pergumulan hidup kami, dalam setiap perkara yang kami jalani. Sehingga kami percaya bahwa hanya Engkaulah Allah yang patut disembah. Dan hanya kepadamu-lah kami berseru dan memohon. Karena kami percaya bahwa di dalam Yesus kami mendapatkan keselamatan itu. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam kehidupan hari ini. Dalam keadaan sakit biar Engkau pulihkan. Dalam keadaan letih lesu biarlah kami datang kepadamu. Dalam banyak hal pergumulan hidup kami, biarlah Tuhan yang menolong kami. Senantiasa dalam hidup kami, sehingga kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.